Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menampilkan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, untuk materi pertama, yaitu pengertian ideologi menurut para ahli, yang akan disampaikan oleh Raffi. Kepada Raffi, disilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Asnifa, BP 1910311038 dari kelas A, absen 24. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pengertian ideologi. Nah, ideologi ini merupakan suatu ide atau gagasan. Jadi kata ideologi sendiri ini diciptakan oleh Antonio de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi dalam pengertian sehari-hari, idea itu disamakan artinya dengan cita-cita. Jadi cita-cita yang dimaksud di sini itu tuh cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. Nah, ideologi ini juga dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofisnya, atau kelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Jadi visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Next slide. Nah, untuk tujuan utama di balik ideologi yaitu adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Jadi ideologi ini adalah sistem pemikiran yang abstrak, tidak hanya sekadar pembentukan ide, jadi yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Mungkin itu saja moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Raffi. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bang Zaki. Kepada Bang Zaki, disilakan. Baiklah, perkenalkan saya M. Zaki Azudi, BP 1910313025. Saya akan menjelaskan tentang ideologi menurut ahli. Yang pertama itu menurut Karl Marx, mendefinisikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Yang kedua itu Lanur, menyatakan bahwa ideologi bisa dimasukkan dalam kategori pengetahuan yang subjektif. Yang ketiga itu Gunawan Setiardjo. Gunawan Setiardjo menyatakan ideologi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan ide, gagasan atau akidah yang memunculkan berbagai aturan di suatu negara atau dalam kehidupan. Selanjutnya itu Karl Friedrich mendefinisikan ideologi sebagai suatu sistem pemikiran dikaitkan dengan tindakan. Yang terakhir itu adalah menurut Rode menyatakan bahwa ideologi adalah sekumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberikan keabsahan bagi institusi politik dan pelakunya. Baik, sekian moderator. Kelas selanjutnya, materi berikutnya yaitu sumber ideologi yang akan dibacakan oleh Wery. Kepada Wery, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wery Pratama, nomor BP 1910312039. Baik, saya akan coba sedikit menjelaskan sumber ideologi. Sumber ideologi yang pertama itu bisa berasal dari yang pertama kebudayaan. Beberapa komponen budaya bisa menjadi sebuah sumber untuk menciptakan sebuah ideologi baru. Komponen budaya tersebut meliputi seperti sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem pencarian hidup, pola kehidupan masyarakat, sistem teknologi dan peralatan. Contohnya untuk ideologi yang bersumber dari kebudayaan tersebut adalah yang pertama yaitu seperti ideologi Pancasila. Sebagaimana kita tahu, ideologi Pancasila ini merupakan bersumber dari kearifan lokal budaya yang ada di Indonesia. Jadi ideologi Pancasila tersebut
tidak bisa dicampur adukan dengan ideologi besar manapun. Harus ada seleksi alam untuk menyeleksi kebudayaan yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya itu ada bersumber dari agama. Sistem pemerintah negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu bisa menjadikan agama tersebut menjadi ideologinya. Segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari suatu agama. Contohnya itu seperti beberapa negara Timur Tengah yang mayoritas Islam menganut ideologi agamanya ideologi Islam. Selanjutnya itu ada bersumber dari pemikiran para tokoh. Pemikiran para tokoh ini maksudnya itu suatu paham atau pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh dan menjadikan itu sebuah ideologi atau pandangan. Contohnya seperti Marxisme oleh Karl Marx. Marxisme ini suatu paham yang dikemukakan oleh Karl Marx. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Wery. Berikutnya yaitu fungsi ideologi yang akan disampaikan oleh Shalwa. Pada Shalwa, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Perkenalkan saya Shalwa Fitra Syalia Amel, NIM 191312059. Jadi fungsi ideologi itu yang pertama, ideologi itu diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Terutama karena dulu kita sempat dijajah oleh dua bangsa dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Ideologi itu sangat penting untuk semangat kita untuk kemerdekaan. Terus yang kedua adalah dengan pemahaman yang baik mengenai ideologi, maka seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar atau tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Misalnya dalam ideologi Pancasila, nilai kekeluargaan atau kebersamaan yang diutamakan. Maka seseorang yang memahami dengan baik nilai kekeluargaan akan menolak nilai individualisme karena nilai ini melahirkan liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, monopoli, otoritarianisme, dan totalitarisme. Juga waktu itu pada pidatonya Soekarno di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 September 1960, saat dia memperkenalkan Pancasila kepada dunia, dia juga mengingatkan betapa pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa. Dia mengatakan bahwa arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memiliki cita-cita itu, atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu dalam bahaya. Nah, sekian moderator. Baiklah, terima kasih Shalwa. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis ideologi yang akan dijelaskan oleh Zia. Kepada Zia, disilahkan. Baik, terima kasih Feby. Perkenalkan, nama saya Zia Desmelia Safitri, BP 1910313031. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam ideologi. Yang pertama ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Nah, makna ideologi Pancasila ada beberapa, yaitu Pancasila sebagai seperangkat ide atau gagasan yang sistematis, Pancasila sebagai pedoman cara hidup, Pancasila sebagai cita-cita yang hendak dicapai, dan Pancasila sebagai prinsip yang dipegang teguh. Dari keempat poin di atas menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki makna yang fundamental bagi kelompok yang memegang teguhnya, yakni masyarakat Indonesia itu sendiri. Makna tersebut tentu saja tidak bisa diwujudkan tanpa penerapan pada wilayah praktis, seperti perumusan kebijakan dan aturan. Bila Pancasila tidak dipraktikkan, maka maknanya otomatis hilang. Yang selanjutnya adalah ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme ada akibat perkembangan dari ideologi kapitalisme. Sosialisme merupakan suatu paham yang mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup dari negara itu sendiri. Kepentingan bersama dan individu harus dikesampingkan. Negara harus selalu ikut campur dalam segala hal kehidupan demi mencapai tujuan negara. Sosialisme sendiri adalah rasa perhatian, simpati, dan empati antar individu kepada individu lainnya tanpa memandang status, pandangan hidup, dan ajaran kemasyarakatan tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata.
Nah, beberapa contoh negara yang menganut ideologi sosialisme adalah Suriah, Sri Lanka, India, Bangladesh, Bolivia, dan Aljazair. Sekian dikembalikan kepada Feby. Baiklah, terima kasih Zia. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Fiona. Kepada Fiona, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Salsabila Putri dengan nomor BP 1910312074. Di sini saya akan melanjuti jenis-jenis dari ideologi yang ada di dunia. Yang ketiga itu adalah ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme itu berkembang dari akar-akar rasionalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi. Materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, dan imperialisme mendasarkan atas kebenaran fakta empiris, serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Menurut paham liberalisme ini, manusia adalah pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Nah, beberapa ciri-ciri dari ideologi liberalisme yaitu yang pertama, adanya beberapa kewajiban dan hak yang bersifat mutlak dan tidak bisa dilanggar oleh kekuasaan apapun. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual yang meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Lalu yang ketiga, itu pemerintahan hanya dapat mengatur sebagian kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat belajar banyak membuat keputusan dalam kehidupan masing-masing. Lalu yang keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk, sehingga dalam paham ini tidak boleh adanya perbudakan. Lalu yang terakhir, itu negara dikatakan sejahtera apabila semua masyarakat atau sebagian besar dari masyarakat merasa berbahagia. Untuk ideologi selanjutnya itu adalah ideologi komunisme. Komunisme yang dicetuskan oleh Karl Marx memandang bahwa hakikat, kebebasan, dan hak individu itu tidak ada. Di mana ideologi komunisme itu mendasar pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya hanyalah makhluk sosial saja. Etika ideologi komunisme ini adalah mendasarkan suatu kebaikan hanya pada kepentingan demi keuntungan kelas masyarakat serta totalitas. Atas dasar inilah maka sebenarnya komunisme adalah anti demokrasi dan HAM. Berikut adalah ciri-ciri dari ideologi komunisme. Yang pertama itu semua hal milik rakyat dalam kekuasaan pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam ideologi komunisme ini. Lalu yang kedua, hanya ada satu partai dalam sistem politiknya, yaitu Partai Komunis, sehingga tidak ada pilihan lain selain mengikuti partai tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah komunis akan beranggapan bahwa revolusi harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga mereka dapat menguasai dunia. Lalu beberapa negara yang menganut ideologi komunisme itu seperti Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Lalu untuk contoh negara yang menganut ideologi liberalisme itu adalah Amerika Serikat, Australia, Jerman, Hungaria, Korea Selatan, dan Jepang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Vio. Berikutnya kita masuk ke materi ideologi berdasarkan watak yang akan dijelaskan oleh Dita. Kepada Dita, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Deva Dita, NIM 1910312066. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan ideologi berdasarkan watak. Yang pertama itu ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah yang pertama merupakan kekayaan rohani dan budaya masyarakat, jadi bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. Ketiga, isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Kelima, menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan agama.
Kemudian ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ciri-ciri ideologi tertutup adalah bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Kedua, apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, di ideologinya itu akan dipaksakan pada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Ketiga, bersifat totaliter, artinya mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Keempat, pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. 6. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Sekian dari saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Dita. Selanjutnya materi tentang ideologi partikular dan ideologi komprehensif yang akan dijelaskan oleh Dira. Kepada Dira disilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Despera Mayani, nomor BP 1910311057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian ideologi dari segi sosiologis oleh Karl Mannheim, yang dimana beliau membedakan kategori ideologi menjadi dua macam, yaitu ideologi yang bersifat partikular dan bersifat komprehensif. Untuk yang bersifat ideologi partikular sendiri adalah didefinisikan sebagai suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial atau dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ideologi komprehensif, yang dimana merupakan suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Dan di mana ideologi ini memiliki suatu cita-cita yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial secara besar-besaran untuk bentuk tertentu. Nah, untuk Pancasila sendiri itu tidak menganut atau tidak cenderung pada dua ideologi di atas, melainkan berada di tengah-tengah atau bersifat netral. Jadi artinya ideologi Pancasila sendiri ini memiliki ciri-ciri yang menyeluruh dan tidak berpihak terhadap golongan tertentu. Yang dimana Pancasila sendiri ini dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas di kehidupan masyarakatnya sendiri, yang dimana diharapkan Bank Indonesia mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Sekiranya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Dira. Selanjutnya, mengenai fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang akan dijelaskan oleh Meki. Kepada Meki, disilahkan. Terima kasih, moderator. Apakah kedengaran? Kedengaran. Baiklah, saya Meki Anggara, 19103130005. Saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Artinya di bangsa Indonesia ini kan terdiri dari banyak suku, budaya, serta bahasa. Nah, dari perbedaan itu di atasnya ada kesatuan yang diatur pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dan dari semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita diacungkan atau dituntut untuk toleransi terhadap perbedaan yang ada, misalnya toleransi terhadap perbedaan pendapat, agama, dan pandangan politik yang ada di masyarakat. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Artinya, misalnya dalam setiap negara itu pasti ada era pemerintahan. Misalnya sekarang ini pada rezim sekarang itu punya visi dan misi. Nah, visi dan misi itu tentunya harus
berarah atau berkiblat kepada nilai-nilai Pancasila. Dan juga kalau kita mau ngambil contoh di bagian yang lebih bawah dari pemerintahan, misalnya ada lembaga-lembaga negara dan ada instansi pemerintah, di mana setiap lembaga itu pasti punya proker atau program kerja. Dalam menjalankan prokernya, hendaknya semua lembaga itu harus bersikap jujur dan adil dan mengutamakan kepentingan umum. Dan begitu juga dengan pribadi, harus beracuan pada nilai Pancasila. Baiklah, yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Artinya identitas bangsa kan ada banyak, misalnya identitas nasional seperti bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi jembatan antara perbedaan yang ada. Misalnya selama ini kita dikotak-kotakkan oleh adanya bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia inilah yang jadi bahasa pemersatu kita, yang bagian dari identitas bangsa. Sedangkan karakter bangsa ini dibentuk dari nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Seterusnya, pada yang terakhir, mungkin fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Misalnya kalau kita mau ngambil contoh di di bagian terdekat di tahun yang lalu, di tahun 2019 itu ada dalam kehidupan bernegara kita ada rancangan pembentukan perundang-undangan KUHP yang baru, yaitu adanya revisi KUHP. Nah, undang-undang KUHP ini kan dia mengatur tentang bagaimana orang itu bisa dipidana. Tapi ternyata bahwa undang-undang revisi KUHP ini mengandung banyak kontroversial dan patut dikritik karena banyak melenceng dari standar-standar nilai yang ada dalam Pancasila. Contohnya itu pasal penghinaan presiden atau pasal penghinaan dari pencemaran nama baik. Itu sangat disayangkan karena itu membatasi demokrasi kita dibatasi untuk berpendapat dan segala macamnya. Dan mungkin kalau contoh yang sekarang ini mungkin di era di kondisi kita sedang PSBB, kan ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang malah tidak mengindahkan aturan pemerintah, itu patut dikritisi seperti itu. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Meki. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah, disilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Indah Syakira Praja, nomor BP 1910311040. Ini menjelaskan mengenai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, mengenai tantangan tersebut, terdapat beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, yang dimana dibagi menjadi dua, ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Yang pertama kita bahas adalah mengenai faktor eksternal. Jadi, faktor eksternalnya itu terdiri atas yang pertama, itu adanya pertarungan ideologis antara negara-negara yang superpower. Negara-negara pertarungan ini yaitu antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet yang terjadi antara 1945 sampai 1990, yang dimana hal tersebut berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga nantinya Amerika menjadi satu-satunya negara yang superpower. Terus yang kedua adalah menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena adanya keterbukaan informasi. Terus yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Sehingga terjadilah eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya sendiri adalah terjadinya kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal di sini meliputi hal-hal sebagai berikut. Di antaranya adanya pergantian rezim. Pergantian rezim yang berkuasa itu melahirkan nantinya kebijakan politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok sendiri, kepentingan partai, sehingga nantinya ideologi Pancasila pun akan terabaikan. Terus yang kedua adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, contohnya adalah terjadinya korupsi, yang dimana hal tersebut nantinya akan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi itu menurun nantinya. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak nanti terhadap ideologi negara yang sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Indah. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara yang akan dijelaskan oleh Fadil. Kepada Fadil, disilahkan. Baiklah. Selanjutnya materi perkenalkan, saya Fadil Ahmad Warman, BP
19, 10, 31, 20, 50. Selanjutnya nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalamnya itu merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila ini juga mengandung nilai kerohanian, yaitu nilai kerohanian ini ialah nilai yang dibutuhkan untuk mengisi jiwa atau rohani dari manusia tersebut. Baik itu ada nilai keharmonisan, material, vital, kebenaran, kenyataan, estetis atau nilai keindahan maupun nilai religius. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Fadil. Berikutnya yaitu mengenai kontribusi ideologi yang lain terhadap Pancasila dan juga sebaliknya yang akan dijelaskan oleh Rara. Kepada Rara disilahkan. Baik, terima kasih Ebi sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Haradia Yusuf Putri, BP 1910 31-3006. Kontribusi 4 ideologi besar terhadap Pancasila. Yang pertama itu liberalisme, diperlihatkan bahwa setiap individu itu bebas memiliki sumber daya produksi untuk partisipasi dalam perekonomian. Dalam kapitalisme, bisa kita lihat bahwa lebih banyak pilihan untuk rakyat dan merangsang rakyat untuk bekerja keras. Sosialisme memaparkan bahwa semuanya adalah hak bersama. Ini bisa menumbuhkan kesatuan di Indonesia. Dan komunisme banyaknya peran pemerintah dalam perekonomian dan tidak adanya pembagian kelas apapun sehingga akan mengurangi social gap di Indonesia. Sekian kontribusi 4 ideologi besar terhadap Pancasila. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Ra. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ifah. Kepada Ifah disilahkan. Selanjutnya kontribusi ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang dinamis dalam artian menyesuaikan dengan perkembangan tanpa menghilangkan nilai-nilainya. Pancasila juga adalah ideologi fleksibel untuk semua kalangan masyarakatnya, tidak kaku dan terpaku pada satu prinsip saja, sehingga bisa berkontribusi untuk empat ideologi besar tersebut, agar tidak terlalu terpaku pada satu prinsip. Seperti contoh, prinsip kebebasan dan lain-lain. Sehingga jika lebih fleksibel, akan lebih menguntungkan bagi negara tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ifah. Selanjutnya adalah alasan Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, mengapa Indonesia menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi bangsa, tidak seperti negara-negara lainnya yang ideologi seperti liberal, kapital, sosial? Mengapa gitu kan? Jadi alasannya sendiri dikarenakan Indonesia, di mana dalam Pancasila itu dia terkandung nilai-nilai yang luhur dan cita-cita bangsa, di mana Indonesia Pancasila itu diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu dia tidak mengadopsi dari ideologi yang berasal dari luar ya. Dia berbeda. Justru nilai-nilai Pancasila lah yang lebih unggul dibanding dengan nilai-nilai ideologi dari luar. Alasannya Pancasila itu tetap dibutuhkan secara kodrati. Bangsa Indonesia memiliki tingkat pluralitas, atau pluralitas itu kita sebut juga dengan keanekaragamannya, yang sangat tinggi, di mana Indonesia itu terdiri dari macam-macam suku, budaya, dan agama. Serta secara demografis, kondisi wilayah Indonesia ini sangat luas sekali ya. Dengan ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, kondisi ini dapat memberikan implikasi positif bagi tumbuh dan berkembangnya negara dan bangsa Indonesia itu tersendiri. Kesimpulan dari materi ini yang akan dibacakan oleh Dinda. Kepada Dinda disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Baiklah, untuk kesimpulan dari presentasi kita kali ini, yaitu yang pertama ada ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi itu sendiri diciptakan oleh Antoine de Saint-Exupéry. Ideologi juga memiliki arti tersendiri menurut beberapa ahli. Di antaranya itu ada Karl Marx, Lanur, Gunawan Setiajo, dan lain-lainnya. Pandangan para ahli juga menjadi sumber dari ideologi itu sendiri. Yaitu contohnya adalah Marxisme oleh Karl Marx. Selain itu, ideologi juga bersumber dari kebudayaan dan agama. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi tersendiri sebagai ideologi negara. Di antaranya untuk kontrol sosial, sarana pemersatu masyarakat, memotivasi rakyat,
dan sebagai identitas negara. Terdapat berbagai ideologi yang dianut oleh negara-negara di dunia. Di antaranya ada ideologi liberal, komunis, kapitalisme, dan sosialisme. Khusus untuk negara Indonesia, ideologi yang dianut itu adalah ideologi Pancasila. Keempat ideologi besar ini memiliki kontribusi tertentu terhadap ideologi Pancasila. Berdasarkan wataknya, ideologi dibedakan menjadi dua, yaitu ada ideologi terbuka, yaitu ideologi yang tidak dimutlakkan, dan ideologi tertutup, yaitu ideologi yang bersifat mutlak. Pancasila memiliki tantangan tersendiri sebagai ideologi negara. Tantangan ini bisa berasal dari faktor eksternal dan faktor internal. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang ada dalam setiap sila Pancasila. Sekian kesimpulannya dari saya, Mutiara Dinda Rahma, BP 19-10-31-2015. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan untuk materi kali ini. Saya Febiola Ratu Khairani, selaku moderator. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.